Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 44182100014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam marketplace Facebook. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS e-commerce. Apa sih marketplace itu? Nah, marketplace itu yaitu suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Nah, selanjutnya alamat kantor Facebook yaitu berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu tuh dalam era digital seperti saat ini, media sosial tumbuh menjadi sebuah momok kehidupan milenial. Khususnya di era sekarang, media sosial menghiasi hampir di seluruh platform baik dunia usaha, dunia informasi, hingga lifestyle lainnya. Sudah seperti kebutuhan hidup masyarakat milenial, salah satu platform media sosial yang ramai digunakan oleh pengguna adalah aplikasi Facebook, di mana dalam aplikasi tersebut kita dapat memperoleh baik informasi, situs jual beli, dan juga komunikasi. Nah, di sini ada media sosial Facebook. Pada media sosial Facebook, pada perubahan yang terjadi di bidang komunikasi, salah satunya adalah lahirnya media sosial yang saat ini amat digandrungi oleh masyarakat luas di seluruh kalangan dan usia di seluruh dunia. Banyak media sosial baru yang muncul dan berkembang disusul dengan mudahnya akses internet yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya ada pemasaran di Facebook. Pemasaran di Facebook yaitu aktivitas atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perusahaan Facebook untuk menyampaikan, mempromosikan atau memperkenalkan produk yang akan dijual kepada konsumen. Hal yang dilakukan berupa pengiklanan, penjualan, atau pengiriman suatu produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai. Nah, biasanya pemasaran di Facebook ini dilakukan dengan cara membuat grup. Nah, digital marketing terdiri dari website, social media marketing, video marketing, komunitas marketing. Selanjutnya marketplace, di mana suatu platform elektronik di mana tempat berkumpulnya penjual dan pembeli secara online. Sama halnya seperti pasar, marketplace menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan aktivitas. Di dalam marketplace telah disediakan fitur-fitur untuk melakukan pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk, serta diskon dan lainnya. Digital marketing pada marketplace, yaitu terdiri dari 5 strategi. Yang pertama, strategi promosi dengan konten, strategi limited edition, strategi promosi komunitas, strategi voucher diskon dengan maksimum pembelian. Yang terakhir ada strategi permainan harga. Selanjutnya perkembangan UMKM yang ada di Facebook. Nah, pada umumnya peningkatan sektor potensial perekonomian di daerah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan usaha menengah kecil mikro atau UMKM. Kegiatan UMKM didasarkan karena adanya pandemi COVID-19, di mana banyak sebagian masyarakat yang terkena PHK dan beralih membuka usaha dengan lingkup mikro, usaha kecil-kecilan. Tujuan pelaksanaan ini yaitu yang pertama, mempermudah dalam pemasaran produk online dengan menggunakan marketplace. Yang kedua, mempermudah melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, menghindari kerumunan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman di era digital sekarang ini. Strategi pemasaran dalam marketplace yaitu disasarkan atas 5 konsep strategi. Yang pertama adalah market segmentation. Yang kedua, market positioning. Ketiga, market entry strategic. Yang keempat adalah market mix strategi. Dan kelima adalah theming strategi. Sangatlah penting bagi pelaku usaha dan meskipun masih berada pada kelas UMKM, sekalinya harus memperhatikan kelima hal ini dalam merancang strategi pemasarannya sehingga dapat memiliki market dengan customer yang tepat
yang pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi pada income dan selanjutnya adalah pada profit atau keuntungan kita dalam strategi pemasaran ini. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Terdiri dari 4P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place, tempat, yang keempat promotion atau promosi. Nah, di sini ada internet. Saluran pemasaran terbaru dari pemasaran langsung adalah saluran elektronik, istilah perdagangan elektronik atau e-commerce, menggambarkan satu varietas luas dari perangkat lunak atau sistem komputer elektronik seperti pengiriman pembelian kepada pemasok melalui electronic data interchange, menggunakan fax dan email untuk melakukan transaksi, menggunakan ATM dan sejenisnya yang berkaitan dengan internet. Selanjutnya teknologi informasi atau informasi teknologi IT. TI menyatukan komputasi dan komunitas berkecepatan tinggi untuk data suara dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan piranti genggam modern, misalnya ponsel. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau human resource. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengertian sumber daya manusia itu sendiri adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya, yang dapat digunakan baik untuk diri sendiri maupun untuk organisasi atau perusahaan. Tohardi 2002. Ekspedisi atau pengiriman expedition. Peluang usaha ini menjadi semakin cerah terkait berkembangnya bisnis e-commerce. Adanya sistem berbelanja melalui online sangat didukung dengan munculnya perusahaan jasa atau kurir, di mana ini adalah merupakan eksplorasi jasa yang menggiurkan. Selanjutnya yang kedua ada jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pemasaran online. Nah, di sini ada pemasaran online. Yang dimaksud pemasaran online yaitu online memiliki kelebihan yang membuat strategi ini begitu populer, yaitu pertama adalah kemudahan, dan pelanggan dapat memesan produk selama 24 jam di internet. Sehari dimanapun kamu berada. Yang kedua, informasi. Pada pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Jadi cukup di tempat kalian masing-masing. Ketiga adalah ronggongan yang lebih sedikit. Para pelanggan tidak perlu melayani bujukan dan faktor-faktor emosional dan tidak perlu menunggu dalam antrian. Di sini cukup efektif buat sekarang, khususnya di COVID-19 ini ya. Nah, untuk harga sendiri dapat dijelaskan sebagai sejumlah nilai uang atau nilai yang ditukarkan untuk mendapatkan jasa atau barang guna mendapatkan manfaat dari menggunakan atau memiliki produk tersebut. Untuk dapat menjadi sukses dalam pemasaran suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harga secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga, unsur lainnya produksi, promosi, dan distribusi, menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran. Selanjutnya ulasan. Ulasan di sini berisikan tentang gambar yang mencerminkan kualitas barang, yang sebenarnya seperti masalah warna, spesifikasi tidak konsisten, masalah penggunaan atau kualitas, dan pengalaman yang baik. Ulasan sendiri merupakan feedback yang diberikan oleh konsumen atau pelanggan pada produk yang sudah dibeli atau sebagai salah satu bentuk dari electronic word of mouth yang digunakan sebagai media untuk konsumen bisa mempunyai review baik berupa saran atau kritik. Nah, selanjutnya keberlangsungan bisnis UMKM pada Facebook ya khususnya.
Kesiapan pelaku UMKM menggunakan IT atau marketplace merupakan pendorong pertumbuhan UMKM. Bahkan, peningkatan pelaku UMKM dengan mengaplikasikan tools marketplace mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Dianari 2019 yang mengungkapkan bahwa menggunakan teknologi internet dalam menopang bisnis UMKM mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kendala-kendala di sini yaitu beberapa pelaku UMKM yang masih enggan menggunakan sarana digital mengaku belum mampu menggunakan internet dengan baik. Selain itu, ada keterbatasan mereka dari sisi infrastruktur. Sementara itu, penggunaan e-commerce atau marketplace sebagai sarana jual adalah salah satu strategi bertahan dengan mengubah modal penjualan. Daya jangkau marketplace jauh lebih luas dibandingkan dengan model jualan konvensional. Karena sekarang sudah beralih ke era digital semua. Nah, kesimpulan pada penjelasan kali ini yaitu dengan adanya digital, kita dapat memudahkan dalam melakukan banyak hal. Penjualan produk dapat dilakukan menggunakan digital elektronik. Promosi bahkan strategi pemasaran juga dapat menggunakan media elektronik. Dengan semua serba elektronik dan menggunakan internet, maka semua kegiatan bisnis seperti penjualan, pembelian, atau pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.